Salam jumpa, sukacita bisa berjumpa dengan saudara. Ini seri yang kedua dari topik pelayanan kasih. Dasar firman Tuhan adalah 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Kemarin pada seri yang pertama kita telah membahas yaitu ayat 1 dan 2. Di sana orang Makedonia menjadi contoh dari Paulus bagi jemaat di Korintus bagaimana mereka melaksanakan persembahan kasih ini. Bagaimana caranya mereka mengumpulkan bantuan buat orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, saudara. Dan di sana kita telah belajar sukacita yang mereka terima. Ternyata inilah kasih karunia yang mereka terima, yaitu mereka menerima sukacita. Jadi walaupun mereka dalam keadaan yang menderita oleh karena tekanan hidup, karena mereka dikucilkan, bisa saja mereka orang percaya berbeda dengan orang lain, maka mereka dikucilkan, mereka menderita. Tetapi mereka bersukacita, hati mereka meluap dengan sukacita. Sebab memang sukacita ini bukan berasal dari luar oleh keadaan sekitar kita, tapi sukacita itu ya dari dalam, yang membuat hidup mereka meluap-luap dengan sukacita dari dalam, saudara. Karena sumber sukacita itu dari Allah sendiri, bukan dari keadaan kita di luar. Roma 15 ayat 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada kamu, supaya dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi sukacita ini datang dari Allah, bukan karena keadaan di luar kita, penderitaan kita. Itu semua tidak membuat kita bersukacita, tetapi sukacita kita itu dari dalam sendiri, dari Tuhan sendiri yang berikan. Kemudian saya juga di ayat yang kedua itu tentang kekayaan. Ya, mereka kaya dalam kemurahan. Walaupun mereka dalam kekurangan, dalam keadaan yang usaha mereka kurang, pendapatan mereka kurang karena mereka dikucilkan, saudara, itu berimbas pada pendapatan mereka, tetapi mereka kaya, saudara, dalam kemurahan. Itu pun adalah bagian kasih karunia yang mereka terima. Dan apa yang mereka terima, sukacita maupun kemurahan, mereka nyatakan dalam tindakannya nyata. Bagaimana mereka dengan sukacita, dengan kemurahan mereka, mereka mau memberi, mengumpulkan pelayanan kasih buat bantuan orang-orang yang ada di Yerusalem. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, Lukas 6 ayat 36. Jadi murah hati ini adalah bagian dari Bapa, saudara. Adalah bagian dari sifat Bapa yang harus turun kepada kita, yang memang kita terima dari Bapa sendiri. Nah, sekarang mari kita melihat ayat 3 dan 4, saudara, dari 2 Korintus 8 ini. Saya baca buat kita. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini digarisbawahi, saudara. Mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Kemudian ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Ini keduanya adalah dengan kerelaan mereka meminta dan mendesak kepada Rasul Paulus supaya mereka dilibatkan dalam pelayanan kasih, saudara. Haleluya, luar biasa. Mari kita poin pertama, memberi melampaui kemampuan mereka. Tidak semua orang, saudara, punya karunia seperti ini. Memberi lebih daripada kemampuan mereka. Melampaui kemampuan mereka, mereka bisa beri, saudara. Orang gereja, walaupun orang percaya, saudara, yang saat akhir ini tidak seperti ini. Ada banyak orang yang memberinya dengan hitung-hitungan. Bahkan mungkin ada orang kikir, saudara, di gereja.
Dia tidak memberi apa-apa, saudara. Terutama buat orang-orang di sekitar kita, bukan untuk persembahan di gereja, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungannya dia, saudara. Belum tentu dia memberi, dia sangat kikir. Untuk diminta pertolongan saja sama saudaranya, padahal dia punya uang. Pak, tolong dong, ini adik atau kakak mau minta bantuan 1 juta, padahal dia punya 20 juta. Dia nggak mau, saudara. Saya nggak punya uang, saya masih cari-cari uang juga, saya nggak punya. Pasti begitu alasannya, saudara. Atau jemaat yang lain, Pak, boleh nggak saya minta 200.000? Oh, saya nggak punya, padahal di dompetnya ada 1 juta, saudara. Ada orang-orang seperti itu, saudara. Ya, jadi tidak semua orang diberikan kemampuan untuk memberi, saudara, untuk menolong orang lain. Nah, di Alkitab itu ada contoh orang pribadi yang memberikan, saudara, seperti yang juga yang kita baca ini, yaitu orang Makedonia. Bahkan lebih dia berikan seorang janda miskin, saudara. Lukas 21 ayat, kita baca semuanya saja 1-4 ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Haleluya, saudara. Seorang janda dengan persembahannya 2 peser, saudara. Berapa sih nilainya 2 peser itu, saudara? Itu nilai yang paling rendah, saudara. Nilai uang saat itu. Kalau berapa 1 pesernya? Kalau 1 peser itu sama dengan 1 peser itu adalah perbandingan terbalik 128 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu sama dengan 128 peser. 1 dinar itu adalah besarnya upah 1 hari orang kerja. Jadi kalau misalnya 1 hari orang kerja itu 200.000 rupiah, maka 1 peser itu berarti 200.000 rupiah dibagi 128, itu ketemunya 1.562,5 rupiah ya. 1.502,5 rupiah. Katakanlah 1.600 1 peser. Jadi memang paling kecil, saudara. Kalau 2 peser berarti sekitar 3.200. Di tempat saya ini pas ada jalan masuk itu ada rumah makan, jualnya itu 1 mangkok nasi itu yang ada isi ikan atau ayam itu 5.000. Jadi kalau dia beli nasi itu 3.000, dia cuma bisa beli cuma 0,6 mangkok. Berarti nggak sampai 1 mangkok, saudara. Dan itu pun dibagi 3. Misalnya kalau dia makan pagi, makan siang dan malam. Jadi begitu, saudara, begitu miskinnya ibu ini, saudara. Dengan uang seperti itu, dia pun masih kurang untuk beli makanan yang murah, saudara. Mungkin kita, saudara, punya uang 30 juta. Kita untuk peduli kepada orang lain dan untuk gereja, misalnya untuk biaya gereja, bayar listrik sebagainya, engkau berikan persembahan kepada gereja. Kalau keluarin sampai 5 juta, engkau masih belum kekurangan. Masih ada 25 juta, saudara. Itu masih bisa untuk makan di mall, masih bisa untuk jalan-jalan ke luar negeri, masih bisa untuk enjoy dan sebagainya, saudara. Tapi ibu ini, janda miskin ini, cuma punya 2 peser. Dan dia tidak bisa kemana-mana. Dan Tuhan perhatikan dia, saudara. Saya yakin Tuhan bilang begini, dia memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkahnya dia beri, saudara. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan dia
mati kelaparan. Tuhan pasti gerakan. Setelah itu Tuhan gerakan orang-orang yang bisa menolong dia. Orang-orang bisa menolong dia, saudara. Tuhan gerakan untuk menolong dia. Dan demikianlah iman itu bekerja. Kalau saudara minta kepada Tuhan uang biaya sekolah atau biaya hari-hari, Tuhan, saya hari ini tidak makan karena sudah tidak ada lagi nasi di rumah. Tuhan gerakan orang-orang yang bisa menolong saudara. Tiba-tiba ada telepon kepada saudara, Tuhan tolong lewat orang-orang. Jadi begitulah cara Tuhan menolong. Dia tidak mungkin langsung plek 1 juta dari surga, tidak. Tapi dia menolong lewat orang-orang. Demikian juga pasti janda miskin ini. Tuhan tidak biarkan dia kelaparan, saudara. Tuhan tidak biarkan dia menderita setelah dia memberikan yang terbaik dari hidupnya, seluruh hidupnya untuk gereja Tuhan. Nah, ini bagian yang sudah dilakukan oleh janda miskin ini. Bagian dia, saudara. Dia menunjukkan nilainya yang seperti itu untuk membuktikan bagaimana dia peduli, dia kasih, dia mengasihi dan sebagainya. Dia sungguh-sungguh memprioritaskan persembahan itu. Itu bagian dia, saudara. Tetapi lebih daripada itu, bagian Yesus bagaimana? Mari kita tanya. Kita boleh hidup itu oleh karena persembahan, yaitu nyawa yang tidak ternilai, darahnya yang tidak ternilai dipersembahkan buat kita, saudara, supaya kita yang sebenarnya binasa, kita diperdamaikan dengan Allah. Nilai yang tak ternilai ini dia persembahkan buat kita supaya kita yang mati binasa, kita boleh hidup, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, apakah engkau peduli kepada orang lain? Kalau misalnya engkau punya uang 1 juta, engkau sudah berencana untuk membawa uang itu untuk dipersembahkan pada gereja. Sementara tiba-tiba orang tuamu tiba-tiba membutuhkan oleh karena dia sakit. Dia dibawa ke rumah sakit. Saudara harus bantu orang tuamu. Batalkan uang itu untuk gereja. Bantu orang tuamu. Bawa dia ke rumah sakit. Atau engkau doakan. Kalau dia tidak sembuh, bawa dia ke rumah sakit. Engkau harus menyatakan kasihmu kepada orang, saudara, orang miskin, orang-orang di sekitarmu yang perlu pertolongan. Engkau nyatakan itu yang terutama, saudara, daripada engkau membawa persembahan kepada gereja. Memang gereja membutuhkan persembahan juga untuk biaya-biaya dan sebagainya, biaya listrik dan sebagainya. Gereja membutuhkan, saudara. Tetapi yang terutama ini, saudara, engkau harus membuktikan kasihmu kepada banyak orang. Terutama engkau peduli kepada banyak orang, saudara. Tuhan bilang begini, Tuhan, bagaimana kami bisa melihat engkau kekurangan, engkau haus, engkau lapar, engkau telanjang, Tuhan. Engkau butuh pertolongan, engkau dilawat, Tuhan. Itu kalau kita membaca di Matius 25, tapi kita nggak usah baca. Apa kata Tuhan? Apa yang engkau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya bagiku. Jadi cara menyatakan kasih kita kepada Allah, saudara, dengan cara mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain, tolong orang lain, saudara, tolong mereka. Itu membuktikan kasihmu kepada Allah. Tuhan tidak membutuhkan perbuatan baikmu bagi dia, tetapi ia membutuhkan perbuatan baikmu, perbuatan kasihmu bagi orang-orang yang hina, yang perlu ditolong, saudara. Itu yang dibutuhkan. Saya tidak membayangkan kalau saudara membiarkan orang tua saudara dalam keadaan yang susah, menderita, tidak makan, saudara. Itu sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Sementara engkau punya uang untuk membiayai mereka, saudara, membiayai dia hidupnya sehari-hari, engkau biayai, saudara. Malah engkau telantarkan. Aduh, saudara, itu menyakiti hati Tuhan. Atau engkau lebih membuat citramu lebih hebat di gereja, membawa persembahan di gereja, supaya gereja melihat engkau, orang-orang jemaat melihat engkau luar biasa karena engkau bisa memberikan persembahan yang banyak gereja. Citra daripada engkau menolong orang lain, saudara. Yang terutama engkau salah. Engkau harus lebih prioritaskan uangmu itu untuk menolong orang lain, saudara. Apalagi orang miskin. Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya
tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu, saudara. Matius 26 ayat 11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Orang miskin banyak di gereja. Maksudnya gini, orang yang kekurangan hidupnya, dia cuma mikir hari ini mau makan, ya kan? Dan makannya pun terbatas, saudara. Orang-orang seperti itu ada di tengah-tengah kita. Sementara biaya lain dia tidak bisa. Orang-orang seperti itu ada dalam gereja kita. Dan kita lebih peduli kepada mereka, saudara. Kemudian juga, adakah di antara kita yang berkata, oh biaya orang tua untuk piara orang tua, untuk orang-orang saudara saya yang membutuhkan ini sudah kubawa menjadi persembahan bagi Tuhan. Oh saudara itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah engkau menganggap kalau saudara membawa persembahan kepada Tuhan itu baik, saudara? Sementara engkau mengetahui orang tuamu melarat, saudaramu melarat, apa engkau tidak bantu mereka? Bantu, saudara. Hentikan persembahanmu ke gereja. Bantu mereka, saudara. Kalau engkau punya uang saat itu untuk bantu mereka daripada engkau membawa persembahan buat gereja, saudara. Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Memang gereja membutuhkan. Semua kau lakukan, saudara. Membutuhkan juga gereja. Tetapi engkau harus prioritaskan kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang butuh pertolongan, saudara. Markus 7 ayat 11. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Allah tidak membutuhkan, saudara, persembahanmu. Dia lebih membutuhkan engkau pelihara orang tuamu daripada engkau membawa persembahan kepada Allah, saudara. Prioritaskan seperti ini, saudara. Prioritaskan untuk memelihara orang tua, memelihara saudara-saudaramu, memelihara orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin dan sebaiknya gereja juga, saudara. Gereja sekarang ini lebih banyak mengumpulkan uang untuk kepentingan sewa gedung, untuk beli gedung baru, untuk bangun gereja baru, saudara. Sementara ini peduli ini tidak dilakukan. Ada banyak gereja cuma mengharapkan memobilisasi jemaatnya untuk kumpul uang. Bertahun-tahun kumpul uang, sementara pelayanan misi kepada banyak orang diabaikan. Gereja tidak mendidik jemaatnya. Maka malah gereja telah membuat suatu kebodohan bagi jemaatnya, saudara. Gereja seharusnya menekankan supaya jemaatnya memberikan peduli persembahannya juga perhatikan kepada orang-orang sekitar dia, saudara. Nah, saudara, mari kita membaca Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang kukehendaki adalah belas kasihan yang nyata, saudara. Bukan persembahan, saudara. Bukan persembahan kepada Allah, kepada gereja. Yang kukehendaki belas kasihanmu, peduli kepada banyak orang, saudara, yang sekitar kita. 1 Samuel 15:22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Nah, saudara, jadi mari sebagai gembala, mari kita perhatikan jemaat kita, tekankan kepada mereka supaya lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau ada uang, mereka diberkati dengan uang yang ada sama mereka, prioritaskan buat mereka. Persembahan berpuluhan pun seperti itu, saudara. Kalau kita membaca di Keluaran, saudara. Nah, kita akan melihat itu bahwa persembahan puluhan itu juga engkau boleh bawa untuk membantu orang miskin, pakai buat mereka, saudara. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, saudara,
Tetapi sebenarnya kita hidup dalam perjanjian baru ini adalah seluruh hidup kita, saudara. Bukan cuma 10%/10. Seluruh hidup kita bawa kepada Tuhan, persembahkan kepadanya. Apa yang ada kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, apa yang ada pada kita 10/10 itu juga dibawa kepada orang miskin. Dimakan bersama-sama juga di sana, saudara. Bukan semua yang di gereja, saudara. Bukan. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih detail lagi, saudara. Ya. Nah, kedua, saudara. Tetapi ada sebaliknya juga, berbanding terbalik dengan janda miskin ini. Ada seorang yang menimbun hartanya untuk kepentingan diri sendiri. Lukas 12 ayat 15-21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala kandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara harus kaya di hadapan Allah, saudara. Engkau tamak, engkau kikir, engkau menimbun harta buat dirimu sendiri, itu sesuatu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepadamu, saudara. Oh, di bangku ada deposito sekian miliar. Ada tabungan yang banyak untuk saya bertahun-tahun. Untuk biaya sekolah anak, untuk kehidupan sehari-hari. Berlimpah-limpah, bahkan sampai sekian ratus tahun masih bisa ada. Sementara hidup kita ini cuma 70 tahun, 80 tahun. Dan kita hidup dengan segala kelimpahan. Uang kita banyak, rumah kita di mana-mana. Rumah sudah ada, beli lagi yang baru lagi. Mobil sudah ada, udah sekian, mobil yang mewah-mewah. Beli lagi yang mewah. Tidak puas, saudara. Dia menimbun hartanya untuk citranya, untuk dilihat orang, saya ini orang kaya. Sombongnya luar biasa, saudara. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Jiwaku, tenanglah engkau, ada banyak uang saya di deposito. Jiwaku, tenanglah engkau, ada banyak jumlah rekening, jumlah uang di rekeningku. Jiwaku, tenanglah engkau. Umur kita 70 tahun, 80 tahun, atau 90 tahun, setelah itu kita meninggal. Buat apa? Buat siapa, saudara? Buat siapa ya semua yang kita kumpulkan itu? Kalau engkau tidak kaya di hadapan Tuhan, saudara, engkau percuma hidup ini, saudara. Tuhan bilang engkau harus peduli. Orang Kristen ini ada juga seperti ini, saudara. Dia lebih menimbun harta buat dirinya sendiri. Apa yang dikatakan dalam Korintus 6 ayat 10? Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup kita sementara, saudara. Dan kita menimbun harta buat diri sendiri. Tidak sama dengan janda miskin tadi. Memberikan seluruh persembahannya buat gereja. Tidak sama dengan kita yang peduli kepada uang-uang yang ada pada kita. Kita bantu orang lain. Kita bantu orang saudara-saudara kita. Kita bantu orang tua kita supaya hidup mereka tidak melarat, saudara. Kita bantu. Berikan kepada kami, Tuhan,
hati yang terus rela memberi Tuhan, hati yang diberikan kemurahan bagi kami Tuhan. Saudara, hidup kita sementara. Amin. Ada orang saking kikirnya saudara, selama dia hidup dia lupa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Pada saat orang tuanya meninggal, apa rencana dalam hidupnya yang belum dia laksanakan, baru dia mau lakukan saudara. Ditaruh HP dalam peti orang tuanya supaya dia bisa telepon saudara. Memang benar-benar bodoh hidup ini saudara. Ditaruh paspor, selama ini dia punya rencana yang dia belum lakukan buat orang tuanya. Ditaruh paspor, dia punya uang banyak untuk nanti orang tuanya akan pesiar-pesiar ke luar negeri. Tapi belum terjadi, orang tuanya sudah meninggal saudara. Maka paspor itu ditaruh dalam peti, mudah-mudahan juga orang tuanya nanti berangkat di sana saudara. Bodoh saudara, ya, orang-orang bodoh yang menimbul hartanya buat dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Padahal kita ini hidup buat orang lain. Bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Allah kalau kita tidak hidup peduli kepada orang lain, saudara? Jemaat Makedonia, saudara, memberikan lebih melampaui kemampuan mereka. Mereka berikan, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Mereka malah mendesak. Nah, ini yang berikutnya saudara. Memang kita tidak cukup waktunya karena sudah 26 menit. Kita akan berhenti dan ini akan kita bahas pada seri berikutnya saudara. Mereka mendesak supaya mereka diberikan terlibat dalam pelayanan kasih itu. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih kami datang kepadamu. Berikan kepada kami hati yang rela untuk menolong kepada orang lain. Hati yang murah, hati saudara, kemurahan yang kau berikan kepada kami supaya kami dalam segala hidup kami bisa menolong orang lain Tuhan, yang ada dalam kehidupan kami sehari-hari yang boleh kami lihat baik di gereja maupun di luar gereja Tuhan. Terima kasih, tuntun kami supaya kami melakukan firman-Mu dengan Roh Kudus. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan ketemu lagi pada seri yang ketiga. Haleluya. Amin.